بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. أشهد أن محمدا رسول لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Akhwani ukhti fillah, azani Allah wa iyyakum. Insyaallah taala kita akan sambung pelajaran kita, yaitu memahami kalimah asas dalam Al-Quran ataupun mengerti Al-Quran secara harfiah. Baik, ikhwani ukhti fillah, azani Allah wa iyyakum, silakan buka buku kita muka surat yang ke berapa ya? 55 ke 56? Dua minggu lepas kita berhenti dekat mana? 55. Oh, 55 eh? Kita belum nazala belum lagi. Oh, nazala. Baik. 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 Masih lagi berkaitan dengan kata kerja ataupun kata fi'il yang disebutkan secara berulang dalam Al-Quran. Yaitu di antaranya, ini banyak dah. Banyak kalimat-kalimat fi'il. Kata-kata kerja yang sudah kita pelajari dalam Al-Quran. Di antaranya adalah ada kadzdzaba yukadzibu, kemudian adalla yudhillu, ahabba yuhibbu, anzara yunziru, asaba yusibu, dan sebagainya. Ini banyaklah. Banyak kata-kata kerja yang sudah kita pelajari dalam Al-Quran secara berulang. Ini masih ada lagi baki, yaitu pada kali ini kita akan membahas tentang kata kerja berikutnya, nazzala yunazzilu. Coba dah tahu semua ni dah. Sebab kita sudah hari itu kalau tak silap kita sudah membahas tentang kalimah anzala yunzilu. Anzala yunzilu ataupun nazzala yunazzilu. Baik. Biasanya dalam Al-Quran jika ada perkataan nazzala yunazzilu, ya, nazzala yunazzilu ataupun anzala yunzilu, biasanya setelah kalimat itu dinyatakan ataupun dikatakan hal-hal yang berkaitan dengan Alkitab. Sama ada Al-Quran, Alkitab, kitab Taurat, kitab Injil dan sebagainya. Biasanya selepas nazala ataupun anzala disebutkan Alkitab. Perkataan Alkitab ataupun Al-Furqan ataupun Al-Quran. Baik, sekarang ini perkataan kita adalah nazala. Nazala yunazzilu. Ini merupakan fi'il sulasi mazid. Ya, fi'il madhi sulasi mazid. Fi'il madhi yang terdiri daripada 3 huruf dan ada tambahan. Ya, dan ada tambahan. Oke, nazzala yunazzilu mengikut wazan fa'ala yufa'ilu. Fa'ala yufa'ilu, nazzala yunazzilu, yang bermakna menurunkan. Ya, fi'il mujarrad dia adalah nazala. Fi'il mujarrad dia sulasi mujarrad adalah nazala. Kalau nazala turun atau singgah, nazala yanzilu turun ataupun singgah. Kalau menurunkan, kalau menurunkan, maksudnya kalau nazala ini mau dijadikan sebagai fi'il muta'addi, fi'il yang memiliki objek, maka dia kita ikutkan wazan fa'alah menjadi nazzala yunazzilu. Nazzala dia telah menurunkan, yunazzilu dia sedang ataupun akan menurunkan. Baik. Banyak di perkataan nazzala nih. Nazzala ataupun anzala. Ini kedua-duanya sama. Banyak disebutkan dalam Al-Quran. Salah satu contohnya disebutkan dalam surah Al-Furqan ayat yang pertama,
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون بارك الذي نزل الفرقان. Tabarakalladzi, maha suci Allah. Tabaraka ini maknanya adalah maha suci ataupun memberkati, ya, maha memberkati. Ya, baraka yubariku, memberkati. Nah, cuman di sini pada ayat ini dia diterjemahkan maha suci Allah. Nah, kita boleh terjemahkan yang maha memberkati. Sebab perkataan tabaraka ini asal dia adalah barakah, barakah. Masdarnya adalah barakatun, berkat. Jadi berkatnya dalam bahasa Melayu itu adalah diserap daripada bahasa Arab barakatun, barakah, berkat. Ya, tabarakalladzi, alladzi ini adalah Allah. Nah, jadi alladzi ini yang kita ketahui adalah isim mausul kan. Dia boleh ditunjukkan kepada manusia, kepada haiwan, kepada benda, ataupun kepada Allah Subhanahu wa taala. Bila dia disebutkan perkataan tabaraka. Ya, tabaraka. Kemudian selepas tabaraka ini allazi, berarti yang dimaksud allazi ini adalah Allah. Tabarakalladzi. Maha suci Allah, maha suci yang nazzala, menurunkan. Yang ni siapa? Allah. Nazzala, menurunkan. Ini fokus kita sekarang adalah perkataan nazzala. Ini menggunakan fi'il madhi. Maha suci Allah yang telah menurunkan. Menurunkan adalah fi'il madhi. Telah menurunkan. Apa yang diturunkan? Al-Qur'ana, Al-Qur'an. Nah, kedudukan perkataan Al-Furqan ini adalah maf'ulun bihi. Objek daripada perkataan nazzala. Menurunkan. Nah, kalau menurunkan ada sesuatu yang diturunkan. Apa yang diturunkan di sini? Al-Furqan. Yaitu Al-Qur'an. Nama lain kepada Al-Qur'an adalah Al-Furqan. Yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah Al-Furqan, yaitu Al-Qur'an ala 'abdihi, kepada hambanya, liyakuna lil 'alamin nadhira. Apa tujuan Al-Qur'an ini diturunkan? Liyakuna lil 'alamin nadhira, agar dia menjadi pemberi peringatan. Nadhira ini adalah pemberi peringatan. Lil 'alamin, seluruh alam. Ya, perkataan nazir. Ada seseorang yang bernama Nazir. Nah, itu bermakna yang memberi peringatan. Fi'il madhi dia adalah nazara. Nazara. Ataupun anzara. Tapi kalau anzara, isim fa'il dia adalah mundir. Anzara, memberi peringatan. Anzara yundir. Inzaran. Af'ala yuf'ilu if'alan. Baik, kalau kita terjemahkan secara maknawi, Tabarakalladzi nazzala al-furqana ala 'abdihi liyakuna lil 'alamin nadhira. Maha suci Allah yang telah menurunkan Al-Furqan, yaitu Al-Qur'an, kepada hambanya agar dia menjadi peringatan kepada seluruh alam. Jadi cara menterjemahkan liyakuna lil 'alamin nadhira, cara menterjemahkannya supaya ia dapat dipahami, maka kita terjemahkan sesuai dengan maknanya, dengan maknawi. Sesuai dengan yang diingini Al-Quran, yaitu agar dia menjadi pemberi peringatan. Jangan kita terjemahkan mengikut harfiah. Agar dia agar dia kepada seluruh alam menjadi peringatan. Jadi macam rancau lah, macam rancu. Macam tak sesuai terjemahan dia. Jadi ayat ini menjelaskan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an, ya, kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam secara khusus dan secara umum, ya, untuk manusia. Kegunaan dia, tujuan dia adalah lil alamin nadhira, memberi peringatan supaya manusia itu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, beriman kepada hari kiamat, beriman kepada Rasul, dan menjauhi daripada segala bentuk kesyirikan, kekufuran dan sebagainya. Menjadi pemberi peringatan. Nah, sebagaimana yang sudah kita ketahui lah, Al-Quran isinya adalah tentang keimanan, tentang tauhid, tentang la ilaha illallah, kemudian tentang surga dan neraka, ancaman, janji dan sebagainya. Itu termasuk peringatan supaya kita ini menjadi orang yang bertakwa, yang beriman kepada Allah, menjauhi segala apa yang dilarang. Tabarakalladzi nazzala al-furqan. Dan ini mengandung pujian. Jadi Allah Subhanahu wa taala memuji dirinya.
memuji dirinya bahwa Allah yang menurunkan Al-Quran itu maha suci, maha memberkati, maha suci dari segala sifat kekurangan, sifat yang tidak pantas, yang tidak layak baginya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala maha memberkati, memberikan kebaikan kepada makhluknya. Ini yang pertama, nazala yunazzilu. Nah, kalau kita banyak cari contohnya dalam Al-Quran, ini banyak contohnya. Nah, kita boleh berlatih nanti ya. Kita sambung dulu. Insya Allah kalau nazala yunazzilu ini banyak contoh. Tak perlu kita buat dulu lah. Nah, setiap kita baca mesti ianya banyak sering kita jumpai dalam Al-Quran. Terlebih surah-surah yang agak ke belakang itu banyak. Apalagi tanzilul kitab minallahil azizil hakim. Ada dalam surah Az-Zumar kalau tak silap ya. Tanzilul kitabi. Kemudian dalam surah As-Sajdah Alif Lam Mim tanzilul kitabi la raiba fihi min rabbil alamin. Banyak. Perkataan nazala ini banyak digunakan dalam Al-Quran. Sama ada yang berbentuk fi'il madhi ke ataupun fi'il mudhari ke ataupun masdar. Dan masdar juga banyak. Tanzilu. Coba saya tulis di sini ya. Tanzilul kitab. Kan? Tanzilul kitabih. Macam mana cara menerjemahkan tanzilul kitab ini? Karena sebagian ada yang confused. Tanziluh menurunkan Alkitab, Al-Quran. Tanzilul kitabi la raiba fihi min rabbil alamin. Tanzilul kitabih. Allah yang menurunkan Al-Quran. La raiba fihi min rabbil alamin. Al-Quran itu diturunkan oleh Rabb yang maha menguasai seluruh alam. La raiba fihi, yang tidak ada keraguan di dalamnya. Jadi cara menerjemahkan tanzilul kitab ini, Allah menurunkan Alkitab. Ya, Allah menurunkan Alkitab. Sedangkan tanzilu ini merupakan masdar kepada perkataan nazzala yunazzilu tanzilan. Oke. Sekarang kita pergi kepada ayat yang kedua. Kalimah yang kedua. Senang je nih kalimah yang kedua nih. Amana yu'minu. Tahu semua nih. Senang je. Amana yu'minu. Ini mengikut wazan fa'ala yufa'ilu. Sorry. Mengikut wazan af'ala yuf'ilu. Sorry, saya silap. Asal dia a'mana. Mengikut wazan af'ala yuf'ilu. Asal dia amanah sebelum menjadi amanah, a'manah. Ditulis di sini a'manah. Ini penjelasan ini ada dalam ilmu sharaf. A'mana yu'minu. Af'ala yuf'ilu. Kenapa a'manah dia menjadi menjadi amanah? Sebab dia ada dua pertemuan hamzah. Hamzah yang pertama hamzah yang kedua ini digantikan kepada alif menjadi amanah. Amanah ini banyak disebutkan dalam Al-Quran. Sebab Al-Quran ini menjelaskan tentang tentang keimanan kepada Allah, tentang orang-orang yang beriman. Ya, tentang orang-orang yang beriman. Banyak disebutkan dalam Al-Quran perkataan amanah ini. Amanah makna dia telah beriman. Amanah dia telah beriman, yu'minu dia sedang ataupun akan beriman. Ini termasuk fi'il sulasi mazid. Fi'il madhi yang terdiri daripada 3 huruf bernada tambahan. Asal dia amanah kan? Amanah. Aman. Amanah. Kalau amanah mengimani. Beriman. Ayat yang ke-76. Kafirun. Cek.
Menghilang sekejap. Okay. قال الذين استكبروا إنا بالذي آمنتم به كافرون. قال الذين استكبروا. قال الذين orang-orang istakbaru menyombongkan diri. Istakbar daripada perkataan kabaroh. Kabaroh ini besar. Kaburoh besar, bukan kabaroh, kaburoh. Ya, kaburoh besar. Apabila diikutkan wazan istaf'alah menjadi istakbaroh, maknanya menjadi besar. Menjadi besar itu maksudnya menyombongkan diri. Macam mana orang yang sombong? Seakan-akan dia orang yang paling besar. Ya, orang yang paling besar. Tidak ada yang lebih yang lebih hebat, yang lebih besar, yang lebih agung daripada dia. Jadi istakbaru ini makna dia adalah menyombongkan diri. Okay. Alladzina istakbaru, orang yang menyombongkan diri. Kan? Orang yang menyombongkan diri. Alladzina istakbaru. Apabila perkataan alladzina istakbaru diawali oleh kata fi'il. Qala kan? Qala dia berkata. Nah. Maka maknanya qala alladzina istakbaru, orang-orang yang menyombongkan diri berkata. Jadi cara menterjemahkannya mulai daripada subjek. Ambil dulu subjek dia. Subjek dia adalah alladzina istakbaru. Kalau dalam ilmu nahwu disebut fa'il. Ambil dulu daripada fa'ilnya. Alladzina istakbaru, orang-orang yang menyombongkan diri, qala berkata. Ya. Yang dimaksud orang-orang yang menyombongkan diri di sini adalah kaum Nabi Saleh, ya, yaitu kaum Hud, kaum Ad. Wa ila adin akhahum salihah. Naam. Apa perkataan mereka? Inna billazi amantum bihi kafirun. Ini perkataan kaum Nabi Saleh. Inna, sesungguhnya kami, seperti mana yang sudah kita jelaskan. Inna merupakan huruf taukid, menegaskan, menguatkan. Berarti apa yang dikatakan oleh kaum Nabi Saleh ini bukan permainan, tetapi memang betul-betul nyata, betul-betul mengingkari. Billadzi amantum, sesungguhnya kami, inna billadzi amantum bihi kafirun, orang yang tidak percaya ataupun orang yang mendustakan, yang tidak percaya. Billadzi amantum bihi, kepada apa yang kamu beriman itu. Billadzi, kepada apa yang kamu beriman itu. Maksudnya kepada Nabi Saleh. Billadzi amantum. Di sini fokus kita sekarang amantum. Amantum merupakan fi'il madhi. Ya, fi'il madhi. Yang menunjukkan kepada orang yang berada di hadapan kita. Dalam ilmu nahwu disebut mukhatab. Pada pihak ketiga. Ya, pihak ketiga. Pihak kedua, sorry. Pihak kedua. Amantum menunjukkan kepada kata ganti pihak kedua, yaitu orang yang berada di hadapan. Mukhatab, yang diajak bicara. Cuma di sini menunjukkan jamak karena ianya diakhirkan oleh mim. Mim di sini tanda jamak. Amantum. Coba sekarang kalau kita rubah. Amantu, kami beriman kan? Amantum, amantu, saya beriman. Saya beriman, amantu. Saya beriman, amantu. Apabila ditambahkan mim jamak setelah ta, maka dia menjadi amantum. Amantum. Kalian beriman. Amantu, saya beriman. Kalau amantum ditambahkan mim tanda jamak, maka berarti kalian beriman. Jadi amantum ini adalah fi'il madhi. Ya, fi'il madhi yang dipertemukan dengan dhamir ta mukhatab. Kemudian mim di sini menjadi tanda jamak. Amantum, kalian beriman bihi, kepadanya. Itu kepada alladzi.
Hi di sini merupakan isim mausul yang merujuk kepada alladzi amantum bihi, yang kalian beriman kepadanya. Kafirun adalah orang-orang kafir. Oke. Kafirun ini kedudukannya merupakan khobar kepada inna. Inna kafiruna billadzi amantum. Asal dia. Sesungguhnya kami tidak mempercayai ya orang yang apa? Sesungguhnya kami tidak mempercayai apa yang kamu beriman itu, ataupun kepada apa yang kamu beriman itu. Jadi ini merupakan perkataan kaum Nabi Soleh, yaitu kaum Nabi, kaum nama mereka adalah kaum Ad. Wa ila adin akhahum salihah. Disebutkan wa ila adin akhahum salihah. Dan kepada kaum Ad kami mengutus saudara mereka, yaitu Nabi Soleh. Jadi memang kaum Ad ini terkenal dengan orang yang durhaka dan pembangkang. Nah, jadi mereka ini terlalu melampau di muka bumi, bukan hanya kafir, bukan hanya ingkar, akan tetapi mereka menyombongkan diri. Sehingga mereka berkata kepada kaum Nabi Soleh yang beriman, inna billadzi amantum bihi kafirun. Sesungguhnya kami ini semua, ya kami semua mengingkari, tidak percaya. Ya, tidak mau beriman kepada nabi yang kalian percaya itu. Ini maksudnya qalal ladzina istakbaru billadzi amantum bihi kafirun. Jadi banyak perkataan aman ini disebutkan dalam Al-Qur'an. Oke. Coba dalam surah Al-Asr kan. Dalam surah Al-Asr, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wal 'asr. Innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus salihati. Coba perkataan nih, ayat yang ketiga nih, illa alladzina amanu. Ya, melainkan orang-orang yang illa alladzina amanu. Oke, tengok di sini kalimatnya illa alladzina amanu. Illa alladzina, kecuali orang-orang yang. Nah, alladzina ini merupakan isim mausul kan, yang menunjukkan jamak karena diakhirkan oleh ya dan nun. Diakhirkan oleh ya dan nun. Kecuali orang-orang yang amanu, beriman. Baik. Di sini amanu adalah fi'il madhi. Kan? Fi'il madhi. Asal dia amanah. Ini bentuk mufrad. Singular. Bentuk kedua ataupun bentuk musanna, amana, mereka berdua beriman. Bentuk jamak, bentuk plural, amanu, mereka beriman. Jadi kenapa di sini pada perkataan amanu dia jamak, dia ditambahkan waw untuk menunjukkan jamak, karena sebelumnya ada perkataan alladzina. Illalladzina, kecuali orang-orang. Orang-orang itu ramai kan, jamak. Maka di sini fi'il madhi dia ditambahkan waw jamak. Amanu, mereka beriman. Ini banyak. Oke. Coba mungkin ada contoh lain yang mau dikongsikan berkaitan dengan kata fi'il amana yu'minu ataupun kalimat yang sudah berubah bentuk. Sama ada masdar ke, isim fa'il ke, apa ke. Nah, boleh dikemukakan di sini. Silakan. Al-Imran. Surah apa? Al-Imran. Ali Imran. Oke. Nah, jadi Ali kalau kita tulis Ali Imran, keluarga Imran. Ali Imran. Beda antara Ali Imran dengan Al Imran. Nah, kalau Al Imran macam ni. Nah, saya tuliskan. Nah, kalau Al Imran dia macam ni. Kalau Ali Imran dia macam ni. Ali Imran yang di atas ni keluarga Imran. Kalau Al-Imran yang di bawah ni Imran. Oke, silakan ayat yang keberapa? 199. 199. Tafadhal iqra. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
Wa inna min ahlil kitabi laman yu'minu billahi wa ma unzila ilaikum wa ma unzila ilaihim qasidin wa ma unzila ilaihim qasidina lillahi la yashtaruna bi ayati llahi thamanan qalila. Oke, yakfik. Oke, wa inna min ahli kitab laman yu'minu billahi wa ma unzil. Yu'min fi'il ke isim? Fi'il. Oke, fi'il apa? Fi'il mudhari. Fi'il mudhari. Wa inna min ahli kitab laman yu'minu billahi wa ma unzila ilaikum. Baik. Dan sesungguhnya di antara ahli kitab ada yang beriman kepada Allah. Oke. Jadi ini contoh daripada amana yu'minu. Oke. Silakan. Syukran jazilan, barakallahu fiik. Oke, silakan yang lain mungkin ada contoh lagi berkaitan dengan amana yu'minu. An-Nisa An-Nisa ayat yang keberapa? 51. An-Nisa ayat yang ke-51. Oke, silakan. Muka surat 86. 86. Oke. 6. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alam tara ilal ladzina utu nasiban minal kitabi yu'minuna bil jibt wat taghuti wa yaquluna lil ladzina kafaru haula'i ahda minal ladzina amanu sabila. Minal ladzina amanu sabila. Ayat berapa tadi? An-Nisa 51. Oh ya, Nisa ayat 51 ya. Oke, nah alright, oke. Naam. Yu'minuna bil jibti wa taghuti wa yaquluna lil ladzina kafaru haula alam tara ila alladzina utu nasiban minal kitab yu'minuna bil jibti wa taghuti. Oke, yu'minuna di sini fi'il ke isim? Ini fi'il mudhari. Oke, fi'il mudhari. Dia menunjukkan mufrad ke ataupun jamak? Jamak. Jamak. Sebab dia diakhirkan oleh waw dan nun. Oke. Oke. Siap. Oke. Alam taro, tidakkah kamu memperhatikan? Ya. Alam taro, tidakkah kamu memperhatikan? Ilal ladzina utu nasiban minal kitab. Orang-orang yang diberi bahagian daripada kitab Taurat. Yu'minuna bil jibti. Mereka percaya kepada jibt. Wa taghuti dan taghut. Oke, kira-kira yu'minuna ini siapa yang dimaksud? Yu'minuna. Oke. Dia mempunyai rujukan. Dia mempunyai apa nih istilahnya dia ya? Dia mempunyai fa'il mentakdir hum mereka. Jadi mereka yang dimaksud ni siapa? Ada yang tahu tak? Alam tara ilal ladzina utu nasiban minal kitab yu'minuna mereka beriman bil. Okey. Musyrik? Mekah. Okey, jawaban dia ada dekat sini. Ada dalam kalimat ini. Iya. Yes. Alkitab. Jadi ini maksud dia. Mereka beriman. Siapa yang maksud mereka beriman? Yaitu alladzina utu nasiban minal kitab. Alladzina utu nasiban minal kitab. Yaitu mereka yang diberi bahagian daripada kitab Taurat. Maksudnya Alkitab lah. Ahlul kitab. Ya. Ahlul kitab. Okey. Jadi yu'minuna di sini adalah fi'il mudhari yang menunjukkan jamak karena diakhirkan oleh waw dan nun. Baik, alhamdulillah. Barakallahu fiik. Ada lagi tak yang nak kongsi contoh amana yu'minu? Iya, surah apa? Tak jelas, suara tak clear. Macam mana? Saya tak dengar suara ni.
Jadi ada gangguannya. Oke, apa? Mungkin dia ada gangguannya. Surah Al-An'am ayat yang ke-20. الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون. Penjelasannya sama dengan dengan ayat sebelumnya nih, yang sebelumnya tadi. Cuman di sini kalimatnya negatif karena diawalkan oleh la nafi. La yu'minun, mereka tidak mau beriman. Oke, banyak contoh lah. Boleh jadi sendiri nanti. Kita sambung dulu ya. Oke. Oke, kata fi'il berikutnya adalah ata yu'ti. Macam dah dijelaskan ata yu'ti. Oh, ata yu'ti. Ata yu'ti. Asal dia ata yu'ti. Ata. Asal dia ata. Mengikut wazan af'ala. Ya. Ata. Makna dia adalah mendatangkan. Ya. Mendatangkan ataupun memberikan. Ata yu'ti. Mengikut wazan af'ala yuf'ilu. Asal dia ata yu'ti. Baik. Perkataan ata ini memang banyak disebutkan dalam Al-Quran. Bukan hanya ata yang berbentuk yang berbentuk fi'il sulasi mujarrad ada seperti ata. Ata nasrullah. Asal dia ata ya. Ata telah datang. Kalau ata mendatangkan. Kalau ata mendatangkan ataupun memberikan. Kalau ata, jadi dia azab. Bentuk fi'il sulasi mujarrad adalah ata. Telah datang. Amrullahi. Urusan Allah. Perkara Allah. Ata amrullahi. Apabila mau dijadikan sebagai fi'il sulasi mazid, yaitu fi'il yang terdiri daripada 3 huruf dan ada tambahan, maka kita ikutkan wazan af'alah menjadi ata. Asal dia ata. Fi'il mudhari' dia adalah yu'ti, yuf'ilu. Asal dia yu'ti. Ata yu'ti, af'ala yuf'ilu. Ada pembahasan tersendiri nanti dalam ilmu surah. Macam mana ata boleh menjadi ata? Macam mana yu'tiyu menjadi yu'ti? Ada penjelasan khusus dalam ilmu surah. Baik. Ata fi'il madhi, yu'ti fi'il mudhari. Bentuk bentuk masdarnya juga banyak disebutkan dalam Al-Qur'an. Contoh dia itaun. Itaun kan. Wa ita izzaka. Dalam Al-Qur'an ke? Wa ita izzaka. Hadis ke Al-Qur'an? Jadi itaun, itaan ini bentuk masdar. Jadi kalau ditasrif ata yu'ti itaan. Kalau kita tasrif. Fahuwa mu'tin. Fahuwa mu'ti. Ataupun fahuwa mu'tin. Baik. Contoh dia disebutkan dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke-269. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Yu'til hikmata man yasha' wa man yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsiran. Wa man yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsiran. Pertamanya ada 3 ya. Ada 3 perkataan di sini berkaitan dengan ata yu'ti. Yang pertama yu'til hikmata man yasha. Yu'til hikmata dia Allah. Ini failnya tak disebutkan.
Yu'ti ini dia fa'ilnya mentakdir huwa. Yu'ti. Dia memberikan. Ya, dia memberikan. Siapa yang memberikan ini? Adalah Allah. Al-hikmata hikmat. Al-hikmata hikmat. Hikmat ke hikmat. Kalau dalam bahasa Melayu, kalau tak salah hikmat. Nah, kalau dalam bahasa Indonesia hikmah. Nah, kalau tak salah macam tu. Oke, tak apa. Yu'til hikmata mayyasha. Dia Allah memberikan hikmah, kebijaksanaan. Mayyasha'u, ya. Dalam tanda kurung di sini ilmu yang berguna. Mayyasha'u kepada sesiapa yang dikehendakinya. Ini fokus kita sekarang adalah yu'ti, fi'il mudhari. Cuma fa'ilnya di sini tak disebutkan. Tapi bukan disebut fi'il mudhari mabni majhul, tak. Di sini fi'il mudhari mabni fa'il. Mabni ma'lum. Mabni ma'lum. Al-hikmata hikmat man yasha'u kepada sesiapa yang dikehendaki. Wa man yu'ta al-hikmata. Sekarang kalimah yang kedua. Yu'ta. Yu'ti fi'il madhi mabni ma'lum. Yu'ta fi'il mudhari mabni, Yu'ti fi'il mudhari mabni ma'lum. Yu'ta fi'il mudhari mabni majhul. Yu'ti memberikan, kan? Memberikan. Ya, memberikan. Berarti kalau memberikan itu fa'ilnya diketahui. Memberikan. Kalau yu'ta diberikan. Yang memberi tidak disebutkan. Baik. Jadi di sini yu'ta adalah fi'il mudhari mabni majhul. Baik. Yu'ta di sini asal dia yu'ta panjang, ya. Yu'ta ada alif panjang. Yu'ta. Jadi yu'ti fi'il mudhari mabni fa'il. Yu'ta fi'il mudhari mabni majhul. Cuma di sini, huruf illat ni dia dihilangkan. Yu'ta dihilangkan. Sebab perkataan yu'ta dalam keadaan majzum, dalam keadaan jazam. Ada man isim syarat. Yang menjazmkan dua fi'il. Ada penjelasannya dalam ilmu nahwu. Oke. Wa may yu'tal hikmata, sesiapa yang diberikan hikmat itu, kebijaksanaan itu, faqad utiya khairan katsira, maka sesungguhnya ia telah diberikan kebaikan yang banyak. Utiya fi'il madhi mabni majhul. Ata, dia telah memberikan. Kalau utiya, dia telah diberikan. Ataupun dia diberikan. Faqad utiya khairan katsira, maka sungguh dia telah diberikan kebaikan yang banyak. Khairan, kebaikan. Katsiran, yang banyak. Baik, apa yang dimaksud dalam ayat ini? Yang dimaksud dalam ayat ini maksudnya al-hikmah ni makna dia banyak. Ahli tafsir ni ada berlainan pendapat, ada berlainan pandangan. Ada yang mengatakan al-hikmah ni dia Al-Quran. Faham dan Al-Quran. Memahami ilmu dan memahami Al-Quran. Ini salah satu tafsiran al-hikmah. Di antaranya lagi, yang al-hikmah ni ada yang mengatakan adalah as-sawabu fil qawli wal amal, yaitu benar dalam perbuatan, dalam perkataan dan perbuatan. Al-hikmah ni. Ya, al-hikmah. Ada yang mengatakan lagi al-hikmah ni dia adalah ilmu agama. Ilmu agama. Ya, ilmu agama. Jadi sesiapa yang diberikan kepahaman tentang Al-Quran, tentang pemahaman ilmu agama, tentang apa lagi? Tentang kebenaran dalam berbicara dan beramal. Ya, ya. Wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Ya, barang siapa yang diberikan semua itu, diberikan hikmah, sebenarnya Allah Subhanahu wa taala memberikan hikmah ini kepada siapa yang dikehendaki.
Kalau Allah Subhanahu wa taala ya ingin menjadikan seseorang itu paham dalam ilmu agama, paham dalam Al-Qur'an, paham dalam syariah, paham tentang perkara ayat-ayat muhkam dan ayat-ayat mutasyabihat, maka orang itu akan diberikan kepahaman oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti mana disebutkan juga dalam ilmu hadis, dalam hadis, may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Sesiapa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala kebaikan, yufaqihu fid dini, maka dia akan diberikan kepahaman dalam ilmu agama. Karena Allah Subhanahu wa taala sudah berkehendak, siapapun dia akan diberikan kepahaman oleh agama dengan cara dia diberikan taufik, diberikan ilham agar dia belajar dalam majelis ilmu ataupun pergi sekolah, pergi surau, pergi tempat tempat-tempat majelis ilmu dan sebagainya, akan diberikan kepahaman, akan didorong oleh Allah Subhanahu wa taala. May yuridillah yufaqihu fid din. Kemudian wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsiran. Sesiapa yang diberikan kepahaman itu, kepahaman tentang Al-Qur'an, ke syariat, tentang agama dan sebagainya, maka dia akan mendapatkan kebaikan. Dia telah diberikan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita sentiasa diberikan nikmat dan taufik, yaitu istiqamah dalam belajar ilmu agama. Nah, seperti yang kita sedang jalani, yaitu belajar tentang Quran harfiah. Ini tidak lain, Allah Subhanahu wa taala menghendaki kita supaya kita itu mendapatkan kepahaman tentang ilmu agama. Dan inilah merupakan nikmat yang terbaik yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Walaupun kita tidak begitu semangat, kadang malas, tetapi kita boleh paksakan diri kita untuk mencari ilmu, maka itu adalah suatu nikmat yang paling agung. Sebab Allah memang sudah mengatakan, wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsiran. Orang yang diberikan hikmah itu, yaitu paham tentang Al-Qur'an, paham tentang hurufnya, maksudnya, kemudian tafsirannya, ataupun paham tentang ilmu syariat, ya, ataupun dia dapat berkata baik karena dia mengetahui dasar dan dalil dalam Al-Qur'an dan hadis bahwa kita disuruh berkata baik, bahwa kita disuruh untuk melakukan sesuatu yang baik, maka itu merupakan nikmat yang paling besar. Khairan katsiran, kebaikan yang banyak. Kebaikan yang banyak. Apalagi nanti balasannya di akhirat, insyaallah tabaraka rahman. Dan kebaikan yang banyak nanti kita akan memetiknya, kita akan mendapatkannya nanti di yaumil qiyamah. Itu banyak nanti kebaikan yang akan kita dapatkan insyaallah taala. Karena kita belajar nih sekarang, pada hakikatnya kita sedang berinvestasi, melebur, ya, melabur, ya, berinvestasi, investasi akhirat. Setiap hari kita belajar, ya, setiap malam kita sholat tahajud, berdoa kepada Allah, sholat wajib 5 waktu, sholat sunnah. Itu pada hakikatnya investasi. Yang mana nanti laba, keuntungannya kita akan petik nanti di yaumil qiyamah. Makanya selagi kita hidup, banyaklah kita investasi, melabur. Jangan hanya melabur uang, duit, ataupun dunia, tetapi melabur tentang akhirat. Oke. Baik, kita sekarang cari ataupun contoh perkataan ata yu'ti dalam Al-Quran. Baik, siapa yang nak kongsikan contoh-contoh yang berkaitan dengan kalimat ini, dipersilakan. Ada tak? Contoh-contoh lain selain yang disebutkan di sini. Surah Al-Kahfi ayat 40. Surah Al-Kahfi ayat yang ke-40, coba dibaca. Fa'asa rabbi an yu'tiyani khairan min jannatika wa yursila 'alaiha husbanan minas sama. Oke. Wa yursila 'alaiha husbanan minas sama fatusbiha sa'idan zalaqa. Betul. Ayat berapa tadi? 40 ya? 40. Yu'tiyani. 40.
Oh, 40. Oke, 40 ya. Naam. Yes, fa'asa rabbi ayyutiyani khairan min jannatika wa yursila 'alaiha husbana. Fa'asa rabbi, asa maknanya asa adalah mudah-mudahan. Ya. Asa mudah-mudahan. Nah, kalau di sini betul. Di sini pun diterjemahkan fa'asa maka mudah-mudahan. Rabbi Tuhanku ayyutiyani khairan akan memberikan kepadaku khairan kebun yang lebih baik ya khairan min jannatika wa yursil 'alaiha husbana memberikan kepadaku kebun yang lebih baik daripada kebunmu ini. Masyaallah tabarakallah rahman. Jadi ayyutiya di sini. Kira-kira ayyutiya ini dia fi'il ke ataupun isim? Isim ke fi'il nih? Ayyutiya ni. Isim ke fi'il nih? Oke. Dia boleh jawab tak? Oke. Ayyutiya ni. Oke. Takut salah ya. Oke. Tak apa. Saya jelaskan. Ayyutiya ni. Dia tak ada beza dengan yu'ti. Ayyutiyani kan? An. Yu'tiyani. Sama aja dengan yu'ti. Yu'tiya. Cuma di sini baris kepada huruf akhir tu yu'tiya dia baris fathah. Asal dia yu'tini. Asal dia yu'tini. Yu'ti dia akan memberikan ni kepada aku. Asal dia. Sebelum baris fathah. Nah di sini kenapa sekarang dia ada baris fathah? Huruf ija ini dibariskan fathah. Manakala yu'ti adalah barisnya sukun, tanda panjang. Nah, kenapa di sini ia bariskan fathah? Karena ada ana nih dia huruf nasab. Ayyutiyani. Jadi perkataan yu'tiya adalah fi'il mudhari. Sama dengan yu'ti. Cuman beza dia baris dia. Nah, yu'tiyani sekarang dalam keadaan mansub. Dinasabkan oleh huruf an. Difathahkan oleh huruf an. An yu'tiyani. Rabbi itu ayyutiyani khairan khairan min jannatika kebun yang lebih baik daripada kebunmu. Nah, jannatun di sini bermakna kebun. Bukan surga ya. Oke. Nah. Syukran jazilan barakallahu fiik. Oke, silakan ada lagi contoh? At-Taubah At-Taubah ayat yang keberapa? 59. 59. Oke. Nah, Muka betul. surat 196. Yes, I got it. Oke, nah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walau annahum radu ma atahumullahu wa rasuluhu wa qalu hasbunallahu sayu'tinallahu min fadlih. Oke. Nah, Masya Allah. Tabarakallah. Di sini perkataan wa qalu hasbunallahu sayu'tinallahu min fadlih. Sayu'tina. Ini fi'il mudhari ke fi'il amar atau fi'il madhi? Fi'il mudhari. Mana betul? Yes, fi'il mudhari. Yu'ti. Nah, fi'il mudhari di sini ya. Di sini fi'il mudhari'nya dimasuki oleh huruf sin. Sin. Masih kita ingat tak sin, huruf sin, huruf sa yang masuk ke dalam fi'il mudhari? Masih ingat lagi kan? Itu hari dulu kita pernah belajar sa. Sa dan saufa. Apabila fi'il mudhari dimasuki oleh huruf sin, sa, dan saufa bermakna kelak. Coba kita tengok terjemahannya. Wa qalu hasbunallahu sayu'tinallahu min fadlih. Dan mereka berkata, cukuplah Allah bagi kami. Qalu hasbunallah sayu'tinallahu min fadlihi wa rasuluh.
Allah dan Rasulnya akan memberikan kepada kami sebahagian daripada kurniaannya. Oke, di sini sayu'tina dia diterjemahkan akan ya, bukan diterjemahkan kelak. Memang kadang-kala apabila ada sin ataupun saufa masuk ke dalam fi'il mudhari, kadang-kala dia diterjemahkan kelak. Nah, cuma di sini tak, dia diterjemahkan akan. Sayu'tinallahu min fadlihi wa rasuluh. Allah dan Rasulnya akan memberikan kami sebahagian daripada kurniaannya. Oke, nah. Ya, ada contoh lagi berkaitan dengan ata yu'ti. Oke. Surah Bayyinah. Kita boleh. Surah Al-Bayyinah. Oke. Surah Al-Bayyinah ayat yang keberapa? Ayat yang pertama. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة. حتى تأتيهم البينة. Oke. Yes. Ata ya'ti. Berarti ata ya'ti. Berarti yang ini dia adalah fi'il sulasi mujarrad. Maknanya sama. Cuma ada beza sedikit. Ata ya'ti. Ini adalah fi'il madi sulasi mujarrad nih. Ini kalimat asal. Kalimat asal. Ata ya'ti. Ata. Coba kalau kita terjemahkan di sini. Ayat yang pertama. Sehingga datang kepada mereka bukti yang nyata. Hatta ta'tiyahumul bayyinah. Hatta di sini, ta'tiya di sini merupakan fi'il mudhari. Daripada fi'il madi ata, kan? Makna dia adalah datang, bukan mendatangkan, tetapi datang. Sebab di sini perkataan ata ada fi'il sulasi mujarrad. Fi'il yang hurufnya ada 3 huruf saja. Yang pertama hamzah kan? Yang kedua tak, yang ketiga adalah alif. Ata. Beza dengan ata. Ata ada 4 huruf. Hamzah, alif, tak dan hamzah. Ata mendatangkan. Jadi kita kena bezakan. Mana yang bermakna datang ataupun mendatangkan. Ataupun memberikan. Kalau ata yu'ti, ini confirm maknanya memang memberikan. Cuma kalau ata ya'ti, itu maknanya adalah datang. Oke. Naam. Syukran jazilah barakallahu fiik. Oke, apa kita ambil lagi perkataan fi'il berikutnya. Nada yunadi. Banyak yang tahu leh nada yunadi, insyaallah dah tahu semua. Nada yunadi. Nada adalah fi'il madhi, yunadi fi'il mudhari. Oke. Kalau saya tanya, nada ni maknanya menyeru ataupun memanggil. Ya, menyeru ataupun memanggil. Ini banyak juga disebutkan dalam Al-Quran. Oke, kira-kira perkataan nada, kalau saya tanya daripada segi ilmu sharaf, nada wazan dia apa? Ada yang tahu tak? Nada. Apa wazan dia? Silakan jawab, jangan takut salah. Nanti kalau saya lah, saya betulkan. Fa'ala. Oke? Lagi ya? Yes, betul. Fa'ala, na'am. Fa'ala. Asal dia nadaya. Ini asal dia nadaya. Fa'ala, nadaya. Yunadi, wazan dia apa? Yunadi. Wazan dia fi'il mudhari. Yufa'ilu. Yes, yufa'ilu. Yufa'ilu. Yunadi. Asal yunadi, yunadi. Yunadi. Baik. Nada yunadi. Ini merupakan fi'il sulasi mazid, ya. Fi'il madhi sulasi mazid. Fi'il madhi
yang terdiri dari 3 huruf dan ada tambahan. Baik. Perkataan nada yunadi, contoh dia disebutkan dalam surah Ali Imran. Ya. Jadi banyak juga perkataan nada yunadi ini disebutkan dalam Al-Quran. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا wahai Tuhan kami innana sesungguhnya kami sami'na kami mendengar. Mungkin terjemahkan secara harfiah dulu. Wahai Tuhan kami, ini sudah dibahas ya, sudah dijelaskan dalam buku doa. Perlu panjang-panjang saya jelaskan. Sami'na kami mendengar munadian, seruan. Munadian, seruan. Ataupun yang menyeru. Ataupun yang menyeru. Fa'ala yufa'ila mufa'alatan. Munadin di sini, munadi adalah isim fa'il ya. Yang menyeru. Yunadi yang menyeru lil imani kepada keimanan. Lil imani kepada keimanan. Ya. Coba perhatikan di sini. Yunadi adalah fi'il mudhari. Munadian ini adalah isim fa'ilnya. Isim fa'il yunadi. Jadi kalau ditasrif nada yunadi munadatan, kalau tak silap lah. Jadi kalau silap boleh dibetulkan. Fahuwa munadin. Ya. Fahuwa munadin. Nah, maka di sini munadin adalah isim fa'il yang menyeru. Sama ada manusia ataupun benda. Sebab perkataan munadin nih, ulama tafsir nih dia berbeza pendapat. Nah, siapa yang dimaksud munadin di sini? Sebagaimana yang sudah dijelaskan pada pada kuliah tentang memahami buku doa, munadian nih dia yang pertama ada ahli tafsir yang memaksudkan adalah baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Berarti orang yang menyeru, yaitu baginda Nabi. Munadin. Kalau seruan berarti ianya adalah Al-Quran. Jadi dia ada dua pandangan ulama tentang maksud munadin. Ada yang mengatakan baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ada yang mengatakan Al-Quran. Kalau kita ikutkan pendapat Imam Al-Jarir Al-Tabari, dia mengatakan adalah Al-Quran. Yang dimaksud munadin ini dia Al-Quran. Tapi ala kulli hal, semua tafsiran insyaAllah sama-sama betul. Jadi orang-orang yang diseru oleh baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, orang-orang Arab, mereka berkata, apabila mereka diseru untuk beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mereka mengatakan, Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi. Sesungguhnya kami beriman, ya. Sesungguhnya kami mendengar, ya, seruan yang menyeru kepada keimanan. An aminu bi rabbikum fa amanna. Seruan itu berupa berimanlah kamu bi rabbikum kepada Tuhanmu. Kemudian mereka mengatakan fa amanna. Setelah baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengajak mereka aminu bi rabbikum. Berimanlah kalian kepada Tuhanmu. Ini termasuk berkaitan dengan dengan contoh kalimat di atas ya, aminu. Dengan perkataan amana yu'minu tadi di atas, yaitu amana yu'minu. Fi'il amar dia aminu, asal dia aminu, berimanlah kamu. Jadi ada perbedaan antara aminu, kalau amanu mereka beriman, ini adalah fi'il madhi. Kalau aminu, huruf mim barisnya di bawah, aminu,
Ini maksudnya berimanlah kalian. Amanu mereka telah beriman. Aminu berimanlah kalian. Nah, ini maksud dia. Jangan sampai salah ya. Jangan sampai terkeliru. Antara perbezaan amanu dengan aminu. Baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengajak mereka, menyuruh mereka supaya percaya, beriman kepada Allah, mentauhidkan Allah. Maka mereka apabila diseru demikian, mereka langsung mengatakan fa'amanna. Maka kami pun beriman. Maka kami pun beriman. Rabbana faghfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Lalu mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ighfir lana." Ampunilah dosa-dosa kami. Wa kaffir 'anna sayyi'atina, dan hapuskanlah kesalahan-kesalahan kami. Wa tawaffana ma'al abrar, dan wafatkanlah kami bersama orang-orang yang berbakti, yaitu para nabi, para syuhada, para solehin. Ini sudah dijelaskan ya tentang apa nih. Silakan mungkin boleh tengok lagi nanti di memahami tentang apa nih, tentang doa-doa daripada Al-Qur'an. Oke, nada yunadi. Kita sekarang bagi sesiapa yang sudah ada contoh berkaitan dengan nada munadi, mungkin silakan dikongsikan ya. Ada tak contoh kalimat dalam Al-Qur'an yang berkaitan dengan nada yunadi? Surah Maryam ayat nombor 3. Surah Maryam ayat keberapa? 3. 3. Nah, buka surat? Muka surat 305. Okey, 305. Nah, tafadhal iqra. إذ نادى ربه نداء خفيا. Nah, Masya Allah. Tabarakallah. Oke. إذ نادى ربه نداء خفيا. إذ, ketika Nabi Zakaria alaihi salam nada rabbahu, berdoa kepada Tuhannya, nidaan khafiyya, dengan suara yang lembut. Kita perhatikan di sini ya. Perkataan nada di sini makna dia adalah berdoa, bukan menyeru. Jadi sebenarnya sama menyeru lah, maksudnya menyeru itu memanggil lah. Zakaria menyeru kepada Allah, memanggil, ya, memanggil nama Allah, menyeru kepada Allah dengan menyebutkan namanya, yaitu pada ayat berikutnya, qala rabbi inni wahnal 'azmu minni washta'ala ar-ra'su shayba wa lam akun bidu'aika rabbi syaqiyya. Apabila Nabi Zakaria menyeru, meminta, memohon, berdoa kepada Allah, maka kalimat yang pertama yang keluar daripada lisan Nabi Zakaria adalah Asmaul Husna, nama Allah, Rabbi, wahai Tuhanku. Ini makanya di sini pada perkataan nada rabbahu, ianya diterjemahkan dia berdoa kepada Tuhannya. Sebab konteks dia bukan mengajak, tetapi dia memohon. Memohon kepada Allah. Maka nada rabbahu ni lebih baiknya, lebih sesuainya diterjemahkan berdoa kepada Tuhannya. Nidaan, dengan suara ataupun dengan seruan. Khafiyya, yang lembut. Nah. Okay, berarti ini fi'il madhi ya. Sila mungkin ada lagi sebelum kita akhirkan. Sebelum kita tutup. Ada lagi contoh. Surah Ali Imran. Ali Imran ayat yang ke berapa? 193. 100 berapa? 93. 190. Okey, bukan. Bukan ya? Okey. Kalau bukan okey. Jadi ya. Apa lagi? Yunadi yang ini ayatnya. Okey. Al-Qasas ayat 62. Al-Qasas.
Apa? Al-Qasas. Okey. Al-Qasas. Al-Qasas ayat 62. Okey, sila dibaca. Fayauma yunadihim fayaqulu aina syuraka'iyal ladzina kuntum taz'umun. Okey, itu muka surat berapa Ayat 62. Muka surat 393. 393. Naam. Tiga sembilan tiga ayat berapa tadi dah? Okey. Ayat 65 kan? 62. Oh 62. 62. Okey, 65 pun juga ada. Okey. Wa yawma yunadihim fayaqulu aina syuraka'i alladhina kuntum taz'umun. Yunadi. Sini fi'il mudhari' ya. Wa yawma yunadihim, dan ingatlah pada hari ketika Allah yunadihim, memanggil mereka, menyeru mereka. Jadi yunadi ini boleh kita terjemahkan menyeru, bukan berdoa di sini dah. Lain, konteks dia lain. Boleh kita terjemahkan menyeru ataupun memanggil. Mereka. Mereka ini maksudnya adalah orang yang menyekutukan Allah. Fayaqulu, maka Allah berfirman, aina syuraka'i alladhina kuntum taz'umun. Di manakah sekutu-sekutu kalian? Mana yang kamu dahulu persekutukan dengan aku, yang kamu sangka bahwa mereka itu dapat mendatangkan manfaat dan dapat menolak mudarat? Datangkan sekarang, ini kata Allah. Aina syuraka'i alladhina kuntum taz'umun. Pada ayat yang ke-66 juga disebutkan, wa yauma yunadihim fayaqulu madza ajabtumul mursalin. Okey, nah. Kita cukupkan dulu di sini ya. Insyaallah kita akan sambung pada minggu hadapan. Minggu hadapan yaitu muka surat 58. Ittakhadha yattakhidhu. Ittaqa yattaqi, tawalla yatawalla. Nah. Okey, insyaallah taala kita cukupkan di sini. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika. Sudah mau habis ya. Tinggal berapa perkataan ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 perkataan lagi ya tentang kalimah fi'il. Kemudian berikutnya penjelasan tentang kalimah. Okey. Naam. Dah mau habis dah. Mungkin dalam 5 ataupun 6 pertemuan insya-Allah taala. Baik, hada wallahu taala alam. Aqulu qawli hada astaghfirullah al-azim li wa lakum. إن كان صوابا فمن الله وإن كان خطأ فمني والله ورسوله بريئان. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.